Kegiatan Sumatra Youth Day adalah kegiatan dari organisasi Mudika, Pemuda-Pemudi Katolik Seregio Sumatera, di mana dalam kegiatan ini melibatkan orang muda Katolik se-Sumatera yang terdiri dari 6 keuskupan. Yang pertama, Keuskupan Agung Medan, yang kedua, Keuskupan Sibolga, yang ketiga, Keuskupan Agung Palembang, yang keempat, Keuskupan Padang, yang kelima, Keuskupan Tanjung Karang, dan yang keenam, Keuskupan Pangkal Pinang. Setiap keuskupan mengutus OMK, orang muda Katolik, untuk berkumpul di salah satu keuskupan yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan dilaksanakan di Keuskupan Agung Medan. Kegiatan Youth Day atau Hari Orang Muda sudah menjadi tradisi dalam Gereja Katolik Roma. Gereja berkesempatan mengumpulkan, membina, dan mengutus orang muda untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan iman dan menjawab panggilannya untuk berbuat kepada dunia. Kegiatan ini rutin diadakan pada tingkat dunia yang dinamakan World Youth Day, pada tingkat benua dinamakan Asian Youth Day, pada tingkat nasional dinamakan Indonesian Youth Day, pada tingkat regional dinamakan Sumatra Youth Day, dan yang kelima pada tingkat keuskupan dinamakan Keuskupan Agung Medan Youth Day. Kegiatan Sumatra Youth Day merupakan kesempatan emas bagi OMK Seregio Sumatera untuk merayakan iman, menjalin kebersamaan intern dan ekstern dengan penganut agama yang berbeda, belajar bersama, dan menyatukan komitmen dalam membangun iman dan berkehidupan bersama. Maka kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, menjadi sarana berbagi untuk orang muda dan berjumpa dalam sukacita dalam Kristus. Yang kedua, membangun solidaritas dalam kaitannya dengan keprihatinan yang sama sebagai orang muda Seregio Sumatera. Dan yang ketiga, membangun kesadaran bahwa OMK, orang muda Katolik, adalah bagian dari masyarakat. Peserta kegiatan Sumatra Youth Day. Nah, pesertanya ini ada 1.400 orang yang terdiri atas peserta, pendamping, dan panitia. Nah, pembagiannya ini ada Keuskupan Agung Palembang sebanyak 100 OMK, Keuskupan Pangkal Pinang sebanyak 100 OMK, Keuskupan Tanjung Karang sebanyak 100 OMK, Keuskupan Agung Medan sebanyak 300 OMK, Keuskupan Padang sebanyak 200 OMK, Keuskupan Sibolga sebanyak 200 OMK, uskup, imam, suster, diakon frater, perwakilan ordo, kongregasi yang ada di Regio Sumatera dan lain-lain berjumlah 100 orang, pendamping OMK ada 50 orang, pendamping SC dan OC sebanyak 250 orang. Nah, khusus pada kegiatan opening dan closing, seremoni terbuka untuk umat Katolik se-Sumatera, totalnya ada 5.500 orang. Waktu dan tempat kegiatan Sumatra Youth Day ini. Seharusnya kegiatan Sumatra Youth Day dilaksanakan pada hari Rabu sampai Minggu dari tanggal 1 sampai 5 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 3, live ini yang bertempat di tempat-tempat pendidikan sosial serta keluarga-keluarga non-Katolik di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Lalu tanggal 3 sampai tanggal 5, kegiatan bersama di Pardede Hall Medan yang bertempat di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Permasalahan berbagai persiapan yang telah disiapkan, yaitu 1. Proposal kegiatan, 2. Sponsorship, 3. Sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung. Perizinan kepada orang tua.
persiapan sudah hampir 80%, tetapi karena adanya musibah COVID-19 yang membuat seluruh kegiatan yang menggunakan massa banyak tidak diperbolehkan. Lalu adanya himbauan untuk di rumah saja dan diberlakukannya PSBB membuat kegiatan ini ditunda. Isu-isu pelaksanaan. 1. Kegiatan tetap dilaksanakan tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Kedua, kegiatan ditunda sampai tahun depan. Ketiga, kegiatan dibatalkan. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil teori proses pengambilan keputusan menurut Mondi dan Premaux yang terdiri dari 5 langkah berikut ini. 1. Mengidentifikasikan masalah atau peluang. 2. Membuat alternatif-alternatif. 3. Mengevaluasi alternatif. 4. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif. 5. Mengevaluasi alternatif. Baiklah, analisis proses pengambilan keputusan berdasarkan teori yang kami ambil. Proses yang pertama mengidentifikasi suatu masalah atau peluang merupakan proses yang sangat penting dalam pengambilan keputusan karena dengan melakukan identifikasi masalah kita dapat mengetahui alternatif-alternatif apa saja yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu masalah yang ada. Dari alternatif-alternatif yang ada, kita dapat memilih alternatif yang paling baik, yang paling tepat, yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu masalah tersebut. Dalam kegiatan SYD atau Sumatra Youth Day ini, kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan di tanggal yang telah ditetapkan karena adanya pandemi COVID-19 ini, yang membuat pemerintah tidak memperbolehkan adanya kegiatan yang melibatkan banyak massa. Lalu pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan di rumah saja dan diberlakukannya PSBB. Proses kedua, membuat alternatif. Membuat alternatif berarti mencari solusi-solusi dari permasalahan yang timbul. Kegiatan Sumatra Youth Day ini tidak dapat dilakukan pada tanggal yang seharusnya diakibatkan adanya masalah yang timbul yaitu pandemi COVID-19. Sehingga membuat para panitia penyelenggara melakukan diskusi dan muncullah 3 alternatif dari permasalahan ini, yaitu kegiatan ini tetap dilakukan namun dengan segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini. Alternatif kedua, kegiatan ini ditunda di tahun berikutnya, atau alternatif ketiga, kegiatan dibatalkan. Selanjutnya ialah mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif merupakan proses memilih alternatif-alternatif yang ada dan juga melihat kelebihan dan kekurangan dari alternatif tersebut. Seperti yang ditulis, ada 3 alternatif. Yang pertama yakni kegiatan tetap dilaksanakan dengan keterbatasan COVID-19. Kelebihannya, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kekurangannya, terdapat biaya tambahan untuk kendaraan karena adanya aturan pemerintah yang tidak boleh mengisi kendaraan dengan full. Yang kedua, banyaknya orang tua yang tidak setuju anaknya untuk ikut kegiatan ini karena takut terjangkit COVID-19. Yang ketiga, banyaknya tempat pendidikan dan rohani yang tutup akibat pandemi ini. Yang kedua yakni kegiatan ditunda hingga tahun depan. Kelebihannya, persiapan akan lebih matang dan juga diharapkan pandemi ini berakhir di tahun yang akan datang. Kekurangannya, prasarana dan sarana yang telah disiapkan akan hangus dan sia-sia. Yang ketiga, kegiatan akan dibatalkan. Tidak ada kelebihannya dan juga kekurangannya menimbulkan perasaan kecewa antara peserta dan panitia penyelenggaraan karena ini merupakan kegiatan perdana yang diadakan oleh Mudika Wilayah Sumatera. Dilihat dari alternatif-alternatif yang ada, maka dipilihlah alternatif yang paling baik dan sesuai dengan kondisi oleh para panitia penyelenggara dan biarawati dan juga biarawan. Akhirnya diambil alternatif yang kedua, yakni kegiatan ditunda hingga tahun berikutnya. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif.
pelaksanaan alternatif yang sudah ditentukan sebagai keputusan yang akan diambil. Jadi kegiatan Sumatra Youth Day 2020 setelah dilakukan perundingan diambil alternatif, yaitu ditundanya selama 1 tahun. Maka para panitia penyelenggara mengimplementasikannya dengan melakukan pembuatan surat penundaan kegiatan ini selama 1 tahun. 5. Evaluasi alternatif. Dari kesepakatan para panitia penyelenggaraan dan para minawati bahwa kegiatan Sumatra Youth Day 2020 ditunda selama 1 tahun, maka para panitia membuat LPJ dari segala biaya yang sudah dilakukan untuk persiapan kegiatan ini. Kesimpulannya, jadi kegiatan Sumatra Youth Day 2020 yang dilaksanakan oleh Mudika Wilayah Sumatera akan ditunda selama 1 tahun akibat dampak dari COVID-19. Segala persiapan yang sudah mencapai 80% ikut tertunda juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Telah menyaksikan video kami.